من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. Agama yang paling dicintai oleh Allah adalah agama Hanifiyah yang samha, yang penuh dengan kemurahan, kemudahan. Jadi ini kata as-samha, kemudahan, kemurahan, itu sama dengan kata moderat, sikap wasatiyah, pertengahan. Iya. Itu sering disalahpahami. Baik pertengahan, moderat. Dari mana mengukur moderat? Jelas ya? Itu bukan ukuran dengan pertimbangan akal sendiri, hawa nafsu, atau dia posisikan sesuai dengan kemauannya. Tidak seperti itu. Karena itu banyak yang salah memahami ketika membaca ayat wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat pertengahan. Ya, dia pikir umat pertengahan itu dia sendiri yang buat moderat di situ. Sikap wasatiyah. Di situ kata ja'alnakum, ja'ala. Kita perhatikan bahasa-bahasa syariat ya. Ja'ala itu ada dua makna, terbagi dua. Ada ja'al syar'i dan ada ja'al kauni. Ada menjadikan kalian secara kauni, ketentuan dan takdir Allah. Memang agama ini ditakdirkan oleh Allah, ditentukan sebagai agama pertengahan. Pertengahan di atas seluruh agama, di atas seluruh umat. Itu sudah ketentuan dan takdir Allah. Itu makna yang pertama. Dan makna yang kedua, ja'ala, itu diartikan sebagai ja'al syar'i. Ya, jadi terjemahkan, demikianlah kami jadikan kalian. Artinya kami beri kalian syariat-syariat yang menjadikan kalian sebagai umat pertengahan. Jadi dengan tuntunan dan syariat itu sendiri membuat seorang itu menjadi pertengahan. Karena itu di atas penafsiran yang kedua ini makna ayat, siapa yang berpegang dengan syariat, dia pasti moderat. Dia pasti pertengahan. Pasti pertengahan. Demikian pula di hadits yang kita baca. Siapa yang memiliki Hanifiyah, al-Hanifiyatus samha, dia pasti banyak memberi kemudahan. Pasti luas dalam beragama, kemurahan. Sebab dia berpegang dengan apa? Dengan agama. Jelas ya? Jadi saya mau simpulkan dengan bahasa lain. Bahasa yang lebih mengikat. Dan memberikan ketentuan pasti. Bahwa moderasi dan atau sikap pertengahan dan sikap kemudahan atau memberi kemudahan itu harus diukur dengan dua ukuran. Ukuran yang pertama, kemudahan dan pertengahan itu ada nasnya dari Al-Quran dan Sunnah. Harus ada nasnya. Jadi kalau dibilang ini sikap pertengahan, tanya kepadanya, mana dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah yang menjelaskan hal itu. Jadi sikap pertengahan itu lihat dulu ayat Al-Quran, hadits Rasulullah. Kesimpulannya apa? Kesimpulan itu pasti sikap pertengahan. Jelas ya? Baik. Jadi itu ukuran yang pertama. Harus ada nasnya. Harus ada nasnya. Dari Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang kedua diberi ukuran punya sebagai sikap pertengahan. Sebagai sikap pertengahan dan memberi kemudahan. Itu apabila masuk di ranah ijtihadnya para ulama, orang-orang yang berilmu. Para ulama, orang-orang yang berilmu. Jadi bukan semua orang yang berbicara di situ. Iya, orang liberal, dungu, tidak pernah belajar agama Islam. Iya, sholat saja sebagiannya tidak. Banyak dari mereka mengolok-olok ayat Al-Quran. Tiba-tiba mau bicara sikap pertengahan. Ini manusia dari planet mana masuk ke bumi?
Itu kan aneh, bin ajaib namanya. Tiba-tiba mau mengajari kita tentang agama kita. Iya. Ada memang di dalam sudut-sudut kebijaksanaan pemerintah, itu babnya bab ijtihad. Bab ijtihad. Tapi itu semuanya terukur dengan kaidah-kaidah. Ada ukurannya, ada kaidah-kaidahnya. Ada ketentuan syariatnya. Ada ketentuan syariatnya. Itulah yang membawa kemudahan. Itu yang membawa kedamaian. Membawa kedamaian dan ketentraman. Jelas ya? Baik. Jadi, kita harus tahu ya bahwa di masa Umar bin Abdul Aziz itu masa keemasan. Tapi dimaklumi bahwa di masa pemerintahan sebagian khulafa, termasuk di masa Umar bin Abdul Aziz, itu ada disebut dalam sebagian riwayat di sirahnya para tabi'in, dikatakan misalnya di sebagian daerah itu ada rumah tempat pelacuran, tempat minum khamar. Pertanyaannya, kenapa ada di masa Umar bin Abdul Aziz? Kan sebagai orang kan menerapkan syariat, harusnya semuanya dihabis, dibumiratakan. Itu kesalahan ketika terjadi di dalam sebuah negeri. Cara membersihkannya, cara untuk memperbaikannya, itu namanya urusan politik. Pengaturan negara. Pengaturan negara. Bukan semua orang masuk dalam hal itu. Ormas tidak ada akalnya pergi main bubar-bubarkan saya. Sweepin tempat-tempat dia bilang maksiat. Ini membuka pintu kerusakan. Orang yang bukan negara, tidak punya wewenang, memasang dirinya sebagai negara punya wewenang. Itu namanya sumber kekacauan. Sumber kekacauan. Jelas ya? Ya kalau dibubarkan oleh pemerintah ormas yang seperti ini, itu harusnya dikasih 2 jempol. Bagus. Sebab itu tidak sejalan dengan syariat. Itu ada cara memperbaikinya. Dan pemerintah misalnya, kenapa kalau bertanya kenapa belum dirubah semua di masa sebagian khulafa? Itulah urusan politik namanya, tata negara. Dan itu ada ilmunya tersendiri. Ada ilmunya tersendiri. Orang yang sampai ke ilmu itu banyak yang harus dia lalui. Ilmu-ilmu yang harus dia pelajari. Baru dia bisa masuk sampai ke situ. Kadang ulama sudah 40 tahun belajar ilmu, mengajarkan ilmu itu. Dia kadang memandang dirinya belum layak untuk berada di situ, berbicara di situ. Tiba-tiba ada orang tidak pernah belajar agama, baru belajar sendiri, tiba-tiba masuk ke dalam perkara-perkara yang seperti itu. Nah, ini namanya keterlaluan. Tidak tahu memposisikan dirinya. Dan Islam itu tidak seperti itu. Iya. Islam itu tidak seperti itu.